Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada pembelajaran ikatan kimia. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan kimia subbab ikatan kovalen. Pada saat ini kita akan belajar mengenai ikatan logam, ikatan ion, dan ikatan kovalen koordinasi. Baik teman-teman, siapkan buku tulis ataupun buku catatan untuk mencatat sesuatu hal yang penting dari video ini. Dan juga simak video ini baik-baik. Oke, logam. Tentu saja teman-teman pernah melihat logam. Jenis ini sangat dekat dengan kehidupan kita, seperti besi, tembaga, perak, emas, itu merupakan contoh dari logam. Nah, berikut ini beberapa contoh dari logam. Yang pertama adalah logam magnesium. Kemudian ada logam Cu, yaitu tembaga, dan ada pula logam perak atau Ag. Nah, teman-teman juga sudah tahu bahwa logam-logam itu mempunyai sifat menghantarkan listrik atau sebagai konduktor. Kemudian logam juga mempunyai sifat menghantar panas, lalu logam juga mempunyai sifat mengkilap jika terkena cahaya matahari. Nah, mengapa logam-logam ini memiliki sifat-sifat tersebut akan kita pelajari di video kali ini. Ikatan logam, kita berbicara mengenai ikatan logam itu merupakan suatu ikatan yang ada pada suatu logam. Jadi misalkan ada logam natrium, maka di dalam logam natrium itu pastinya ada berjuta-juta atom natrium. Nah, berjuta-juta atom natrium ini memiliki jenis ikatan yang kita sebut dengan ikatan logam. Nah, ini kita berbeda dengan ikatan sebelumnya, yaitu ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen adalah ikatan logam, non-logam, dan non-logam. Kalau sementara atom logam dengan atom logam dalam suatu tertentu, maka kita sebut sebagai ikatan logam. Nah, ikatan logam ini bisa dijelaskan melalui beberapa teori. Ada yang namanya teori lautan elektron, lalu ada namanya teori pita. Namun kalau teori ataupun itu teori lautan elektron. Menurut teori lautan elektron yang ditemukan oleh Drude dan Lorentz, bahwa kristal logam itu strukturnya disusun sebagai kristal logam. Kristal logam tersusun atas kation. Kation adalah muatan positif. Ya, tersusun atas kation logam yang tidak bergerak, yang dikelilingi oleh lautan elektron valensi yang bergerak bebas dalam kisi kristal. Oke, sebagai contohnya yang saya berikan sebagai yang sangat sederhana maksudnya. Na11 konfigurasinya adalah 281. Nah, karena elektron valensinya adalah 1, maka natrium ini cenderung akan melepas 1 elektron valensinya sehingga menjadi Na+. Nah, Na+. Nah, ini kation Na+ ini itu di dalam logam itu begini, tersusun seperti ini. Nah, ini kation Na+-nya. Ini berjuta-juta di dalam satu benda tersebut terdapat berjuta-juta Na+ tadi. Ini kation Na+-nya. Satu elektron valensi yang lepas kan. Satu elektron yang lepas ini akan mengelilingi kation tadi. Nah,
Ini digambarkan elektronnya mengelilingi kation tadi, banyak sekali. Nah, karena elektronnya banyak dan mengelilingi kation, maka itu disebut sebagai lautan elektron. Kemudian, kita tahu bahwa bersama secara nature, muatan positif dan muatan negatif itu saling tarik-menarik. Nah, gaya tarik-menarik antara muatan positif atau kation tadi dengan elektron yang dilepas oleh kation di sebelahnya, inilah yang kemudian disebut sebagai ikatan logam. Nah, paham kan? Paham kan? Seperti itulah adalah penjelasan dari teori lautan elektron. Berlanjut ke materi ikatan kimia yang ketiga, yaitu ikatan ion. Ikatan ion. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan ikatan ion? Nah, ikatan ion itu adalah ikatan yang prosesnya terjadi serah terima atau transfer elektron. Jadi, ikatan ion ini nanti beda jauh dengan ikatan kovalen. Ikatan ion adalah ikatan karena terjadinya serah terima atau transfer elektron. Nah, kalau atas serah terima berarti ada yang melepas dan ada yang menerima. Nah, yang melepas elektron itu adalah unsur-unsur golongan logam ya. Logam itu disebut dengan elektropositif karena melepas elektron, jadi ion positif dan gitu. Dan yang menerima elektron itu adalah unsur-unsur non-logam atau disebut juga elektronegatif sifatnya. Nah, contohnya untuk unsur logam itu contohnya adalah golongan 1A, ada Na, K gitu ya. Li juga boleh. Kemudian golongan 2A ada Be, ada Mg, ada Ca gitu ya. Itu contohnya. Kemudian golongan 3A ada Al. Nah, kemudian untuk golongan-golongan logam yang lain, unsur non-logam contohnya gimana? Ada di golongan 7A. 7A itu contohnya adalah F, Cl, Br gitu ya, I. Nah, kemudian ada golongan 6A, contohnya oksigen, sulfur. Oke, jadi itu untuk contoh-contohnya. Kemudian teman-teman, kita ke bagian selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pembentukan ikatan ion. Nah, di sini kita contohkan NaCl, bagaimana pembentukan senyawa NaCl yang merupakan senyawa ion akan kita gambarkan bersama. NaCl itu terdiri dari Na dan Cl. Na plus Na nomor atomnya 11 sehingga konfigurasinya adalah 281. Nah, supaya stabil atau punya elektron valensi 8, maka Na ini harus melepaskan satu elektronnya. Ya. Kalau melepas satu elektronnya, maka dia akan menjadi Na plus. Na plus. Konfigurasinya 28. Ya, gini maka ini sudah stabil. Soalnya konfigurasinya sudah 8. Kemudian Cl-nya kita tulis di situ. Konfigurasinya 287. Nah, supaya stabil, apakah Cl itu harus merupakan 7 elektron atau menerima 1 elektron? Nah, kalau Cl itu melepas 7 elektron, itu kan susah banget. Ya, butuh energi. Jadi Cl itu lebih suka menerima 1 elektron, sehingga elektron valensinya bisa 8. Jadi menerima 1 elektron. Kalau menerima 1 elektron, berarti dia menjadi Cl minus dengan konfigurasinya 288. Ya, itu sudah stabil. Nah, sehingga proses terjadinya yaitu Na plus dan Cl minus ini menjadi Na.
Cl. Nah, kalau digambarkan struktur Lewisnya itu akan menjadi Na plus dan Cl itu minus. Berarti punya elektron valensi 8. Dan asalan 7 karena sudah menjadi berkaitan dengan NaCl menjadi 8. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Cl-nya minus. Nah, ini tadi prosesnya itu satu elektron dari Na itu diberikan ke Cl. Jadi kan menerima satu elektron. Satu elektron ini adalah satu elektron dari yang dilepaskan oleh Na tersebut. Nah, sehingga satu elektron dari Na diberikan ke Cl. Nah, gitu ya prosesnya. Nah, dan terjadilah seperti ini. Na plus tidak punya elektron karena elektronnya valensinya sudah diberikan kepada Cl. Jadi Cl-nya punya 8 elektron valensi. Kita akan melanjutkan materi dan kimia yaitu fokus ikatan kovalen koordinasi. Apa itu pengertiannya dan juga apa itu contohnya? Mari kita bahas di video ini. Oke, kita ke pengertian ikatan kovalen koordinasi. Jadi teman-teman ketahui bahwa ikatan kovalen koordinasi itu nama lainnya atau istilah lainnya ikatan datif. Ya, ini sama. Jadi teman-teman, kita ingat kembali di video kemarin sudah ada ikatan kovalen itu merupakan ikatan yang terjadi karena penggunaannya bersama elektron atau istilah sharing pasangan elektron. Nah, pasangan elektron yang digunakan ikatan kovalen itu berasal dari masing-masing elektron atau atom yang berikatan. Contohnya pada NH3. Kita gambarkan lagi NH3. N itu 7 berarti konfigurasinya adalah 25. H itu 1, konfigurasinya adalah 1 gitu. Kemudian ketika N berikatan dengan 3 atom H yang terjadi adalah seperti ini. Kita gambarkan N. Elektronnya berapa ini? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mengikat 3 atom H, di mana H itu elektronnya 1, sehingga di sini kita gambarkan H, atom H, atom H. Nah, jadilah NH3 seperti ini. Jadi N-nya itu punya 8 elektron, N-nya punya 8 elektron, dan H-nya punya 2 elektron. Nah, teman-teman perhatikan bahwa di sini ada yang namanya ini ya, pasangan elektron ikatan atau disingkat dengan PEI, pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan itu adalah pasangan elektron yang isinya 2 yang terjadi antara 2 atom yang berikatan. Dalam hal ini yaitu N dan H. Teman-teman perhatikan pasangan elektron N pada elektron NH3 ini berasal dari N, satu lagi dari H yang tandanya dot. Nah, sehingga dapat tersimpulkan bahwa dalam ikatan kovalen pasangan elektron yang bersama itu berasal dari masing-masing atom. Nah, tetapi teman-teman ternyata ada jenis ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya itu tidak berasal dari masing-masing atom, melainkan hanya berasal dari salah satu atom saja. Nah, ikatan kovalen yang seperti itu disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Sehingga kesimpulannya adalah ikatan kovalen yang koordinasi adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari salah satu atom. Digarisbawahi ya, hanya berasal dari salah satu atom saja. Contohnya gimana nih? Nah, kita pelajari ini.
contoh yang pertama adalah NH3BF3. Jadi senyawa NH3BF3 ini ternyata berikatan kovalen yang jenisnya adalah koordinasi. Bagaimana kita menggambarkan ikatan NH3BF3? Mari kita pelajari bersama. Yuk kita gambarkan NH3 ya. Ada N 7 nomor atomnya, konfigurasinya 25, ada H 1, konfigurasinya 1. Ketika dia menjadi NH3, oke, gambar lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian mengikat 3 atom A di sini ya, 1 H elektronnya 1, H elektronnya 1. Nah, NH3. NH3 ini boleh kita gambar dengan rumus garis ya, seperti yang kita pelajari kemarin, gitu ya, atau NH dengan mengikat 3H, seperti garis ya. Kita gambar lagi, dan jadi ini elektron yang berikatan. Kalau ini kan sudah pasangan elektron ikatan. Nah, kalau yang tidak berikatan itu bisa disebut dengan dua elektron yang tidak berikatan ini disebut dengan pasangan elektron bebas, PEB. Ini untuk NH3, paham ya? Kemudian bagaimana kita menggambarkan ikatan kovalen pada BF3? Oke. B itu nomor atomnya 5 sehingga konfigurasinya 23. F itu nomor atomnya 9 sehingga 27. Ketika kita menggambarkan BF3, kita gambarkan B dulu sebagai atom pusat mempunyai 3 elektron. Kemudian F biar oktet dia kurang 1 kan ya. Makanya F itu dirikat di sini. 1 2 3 4 5 6 7. Ya. F 2 3 4 5 6 7. Nah, ini adalah struktur Lewis dari BF3. BF3 ini boleh juga kita gambarkan rumus garis ya teman-teman. B, kemudian F, kemudian F lagi, bukan F lagi. Nah, gambarnya seperti ini. Sehingga BF3 itu memiliki 3 pasang elektron ikatan dan tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, kan gitu. Nah, bagaimana kalau NH3 dan BF3 ini berikatan? Kita gambarkan di bawah ini ya. Ada NH3 plus BF3 nantinya akan menjadi NH3BF3. Oke, NH3 kita gambarkan dulu ya, rumus garisnya aja supaya lebih ringkas gitu ya. NH, ingat dia masih punya 1 pasang elektron bebas. Kemudian ditambah dengan BF3, boleh ya, F saya gambarkan di atas. Itu sama saja ya, tidak apa-apa, sama aja seperti ini. Kemudian jadinya bagaimana? Nah, teman-teman silahkan melihat. Teman-teman ingat dulu ya, bahwa ketika suatu atom itu berikatan, itu kan cenderung akan mempunyai atau menuju kondisi yang elektronnya 8 atau memenuhi aturan oktet. Nah, teman-teman perhatikan di sini N-nya itu sudah 8 ya. 8 ya kan, 8 elektron. Bagaimana dengan B? Nah, B ini baru punya 6 elektron, 1 2 3 4 5 6 ya kan. Sehingga B ini merupakan pasangan elektron bebas ini bisa diberikan kepada B yang tidak punya pasangan elektron bebas. Paham ya? Jadi 2 elektron ini diberikan ke B sehingga tadi B ini jadi oktet, ditambahkan 2 elektron dari N tersebut. Jadi gambarnya bisa kita gambarkan seperti ini. NH3 gitu ya. NH3 seperti ini.
kemudian ini B, B, F, F, 3. 3. Nah, di mana gambar tanda panah ini adalah ini tadi dua elektron yang diberikan ke B. Mengapa tandanya adalah tanda panah, tidak garis? Tanda panah ini berarti dua elektron yang diberikan oleh N kepada B, dua elektron tanda panah. Karena berasal dari N saja, makanya diberi tanda panah. Dan ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Baik teman-teman, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Silakan teman-teman yang ingin mengerjakan soal latihan untuk menguji seberapa paham kalian mengenai materi ini, bisa saja cari soal-soal, ada banyak di Google. Dan kalaupun ada yang belum dipahami, silakan bertanya di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.